Hai semua, tahukah kamu bahwa negara Mesir itu punya banyak fakta dan sejarah? Jika kalian penasaran, simak video ini sampai usai. Mesir merupakan salah satu negara paling populer dalam urusan situs-situs arkeologi dan sejarah kuno yang memikat banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia. Mesir kuno adalah salah satu peradaban tertua dan paling menarik dalam sejarah manusia. Selain itu, orang Mesir kuno juga dikenal sangat maju pada zamannya. Mereka sudah menggunakan matematika dan astronomi untuk mengukur waktu. Mereka juga membangun monumen dan bangunan yang mengesankan, seperti piramida Agung Giza dan Sphinx besar. Di balik popularitasnya, banyak tempat di Mesir yang memiliki keunikan dan tidak bisa ditemukan dimanapun. Mesir merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Afrika Utara. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama Mesir, karena negara ini sangat terkenal dengan berbagai macam fakta menarik, sekaligus punya sejarah yang mendunia. Sebagian besar wilayah Mesir, yang berada di Afrika, memiliki luas 1.010.407 km persegi. Mesir memiliki jumlah penduduk berkisar 102,3 juta, dari sensus tahun 2020. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza Palestina, dan Israel di timur laut. Seperti daerah Mesopotamia yang lokasinya lebih jauh ke timur, dan dialiri sungai, Mesir adalah tempat paling awal dari salah satu masyarakat urban dan melek huruf di dunia. Mesir dengan kekuasaan Raja Fir'aun, berkembang selama sekitar 3.000 tahun, melalui serangkaian dinasti asli, yang diselingi dengan periode singkat pemerintahan asing. Masih banyak hal menarik lainnya, yang perlu diulas tentang Mesir. Nah, berikut ini, adalah beberapa ulasan menarik, dari negara Mesir. Tak semua penduduk Mesir kuno dimumikan. Mesir kuno memang terkenal dengan mumi, di mana kebanyakan orang yang meninggal dunia akan diawetkan. Rupanya, tidak semua penduduk Mesir kuno diawetkan setelah mereka meninggal. Mumifikasi di zaman Mesir kuno tergolong praktik yang membutuhkan proses lama dengan biaya yang cukup mahal. Hanya kalangan masyarakat elit yang mampu menjalani praktik mumifikasi tersebut. Penduduk Mesir kuno percaya, jika mereka bisa menjalani kehidupan lagi setelah mati, dengan syarat tubuh mereka harus tetap utuh, tak hanya menyisakan tulang belulang saja. Sementara itu, masyarakat Mesir kuno yang status sosialnya lebih rendah, hanya dikubur di lubang-lubang kecil di padang pasir. Diketahui jika panjang perban yang membungkus tubuh mumi, bisa mencapai 1,6 km jika direntangkan. Pusat jalur perdagangan. Wilayah Mesir yang strategis, menjadikannya sebagai pusat jalur perdagangan antara Afrika, Eropa, dan Asia. Keunggulan ini semakin meningkat pada tahun 1869, dengan dibukanya terusan Suez, karena menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Kekhawatiran kekuatan Eropa, yaitu Prancis dan Inggris, yang merupakan pemegang saham utama di terusan, untuk menjaga terusan, karena alasan strategis dan komersial menjadi salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi sejarah Mesir selanjutnya. Inggris menduduki Mesir pada tahun 1882, dan terus memberikan pengaruh yang kuat di negara itu, sampai setelah Perang Dunia II antara tahun 1939 sampai tahun 1945.
Firaun Mesir berbadan gemuk. Dalam lukisan-lukisan Mesir kuno, para Firaun sering digambarkan bertubuh kurus dan nampak seperti patung. Akan tetapi, ternyata itu bukanlah cerminan realitas yang sebenarnya. Para ilmuwan pernah memeriksa mumi-mumi Firaun dan menyimpulkan bahwa sebelum meninggal, para raja punya kondisi tubuh yang tidak sehat atau mengalami obesitas. Bahkan, beberapa ada yang terindikasi menderita diabetes. Seperti contohnya Ratu Hatshepsut yang hidup sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Sarkofagus, peti mati Hatshepsut, menggambarkan sosoknya yang ramping dan atletik. Sedangkan para sejarawan percaya kalau dia sebenarnya gemuk dan botak. Warganya bergantung pada Sungai Nil. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan keberadaan Sungai Nil, yang merupakan salah satu sungai terbesar di dunia. Memang secara geografis, Sungai Nil melewati banyak negara, seperti Mesir, Uganda, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Rwanda, Republik Kongo, Eritrea, Burundi, Sudan, dan Sudan Selatan. Namun masyarakat Mesir sangat bergantung pada sungai tersebut. Hampir 95% penduduk Mesir tinggal di wilayah yang letaknya beberapa kilometer dari Sungai Nil. Kanal membawa air dari Sungai Nil untuk mengairi pertanian dan mendukung keberlangsungan kota. Bahkan, Sungai Nil juga menjadi jalur transportasi untuk banyak penduduk Mesir. Dominasi Arab. Sampai penaklukan Muslim, kontinuitas besar telah menjadi ciri kehidupan pedesaan Mesir. Terlepas dari perbedaan etnis kelompok penguasa yang berurutan, dan sifat kosmopolitan dari pusat kota besar Mesir, bahasa dan budaya masyarakat pedesaan, agraris yang kehidupannya sebagian besar diukur dengan naik turunnya Sungai Nil. Setelah penaklukan, budaya perkotaan dan pedesaan mulai mengadopsi unsur-unsur budaya Arab, dan bahasa Arab akhirnya menggantikan bahasa Mesir sebagai sarana dari wacana lisan. Terlebih lagi, sejak saat itu, sejarah Mesir telah menjadi bagian dari dunia Islam yang lebih luas. Meskipun Mesir terus diperintah oleh elit asing, entah dari Arab, Kurdi, Sirkasia, atau Turki, lingkungan budaya negara itu tetap didominasi Arab. Mesir akhirnya menjadi salah satu pusat intelektual dan budaya dunia Arab dan Islam, status yang diperkuat pada pertengahan abad ke-13. Ketika tentara Mongol menjarah Baghdad dan mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah.